RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya Ujang, nama dari Sukabumi, Pak. Ayo, mic-nya kedengeran nggak suaranya mic-nya? Saya Ujang dari Sukabumi. Ya. Udah pernah ke sini privat sekali. Ya. Jadi kayaknya keempat kali ya ke sini ya. Ya. Saya sehari-hari jualan di pasar. Yang dijual apa, Pak Ujang? Saya jualan sendal sepatu, Pak. Tas sehari-hari. Oke. Tapi saya punya hutang ke bank, Pak. Nggak apa-apa. Tapi hari ini nggak bisa bayar. Nggak apa-apa. Justru itu doa saya tiap malam kalau tahajud biar Ujang jangan bisa bayar. Biar Ujang alat kelaminnya panjang-panjang. Caranya bagaimana? Bos, lu tuh kalau bisa bayar, utang lo lunas, nggak bakal datang ke RDAY, nggak mungkin. Emang gue udah sepakat sama ustadz-ustadz, gue ada 9 ustadz. Kita sepakat, tolong ijabin tamu-tamu RDAY, jangan dulu terkabul. Karena kalau terkabul udah kabur. Saya udah laksanain yang tidur bangun 00 mandi semuanya udah laksanain semuanya. Tapi belum gitu Pak. Sekarang lo ngaca tuh lihat muka lo. Tuh dia ini kaca tuh. Nah lihat di kaca. Jadi kalau lo nggak kelihatan berarti jangan disalahin. Yang disalahin apa? Kacanya ada debunya Jadi hati lo dibersihin. Nggak boleh punya sifat 18 bos. Insya Allah bisa Pak dihilangin. Ya udah. Nanti kan dapat dari gua 10 miliar. Pasti bisa Pak Haji. Iya, ngapain lu cari-cari duit pinjem sana pinjem sini. Minta aja sama bosnya, gurunya. Iya. Gurunya duitnya banyak. Iya. Ada lagi? Lagian ini punya saudara Pak Haji nggak bisa ngelihat matanya, gimana caranya tuh Pak Haji? Colek alat kelamin lawan jenis. Istrinya berarti ya? Ya, nanti. Saudara itu. Ya, yang ada kuahnya ya. Iya. Kalau yang kering nggak bisa. Langsung ditaruh di mata. Colek. Pakai tangan kiri mata kiri, tangan kanan pakai mata kanan. 9 kali mau tidur, 9 kali bangun tidur selama 9 hari nanti matanya bisa lihat. Iya. Yuk. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih colek. Colek gitu. Colek. Yuk. Selamat malam Pak Haji. Ya. Saya yang kedua kali ini datang ke sini ya Pak. Ya. Itu saya ke sini karena rumah mau dilelang. Nah terus lama tuh datang, nggak datang gitu. Jadi Senin kemarin dia sudah datang gitu Pak. Tapi kebetulan saya nggak ada di rumah gitu. Lalu Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ya saya minta disabdain lagi Pak. Boleh. Datang Pak. Tukang sabdanya nggak masuk. Mana tukang sabdanya? Gaji Marco nggak masuk. Lagi ada seminar. Ada seminar di Hotel Borobudur. Dia lagi gantiin saya. Jadi ngajarin nyentongin duit. Besok dia datang hari Sabtu pagi jam 7 dia datang. Tadi dia ke Borobudur. Mungkin pulangnya jam 11 malam kali. Gampang Bu, jadi gini Bu. Ibu tinggal ikutin sayembaranya RDAY aja. Nanti kan tanpa ibu nyari kan nanti dapat dari kita. Itu aja. Ibu tinggal praktekin ilmu RDAY. Gitu. Kalau ibu muslim, kalau ibu nggak muslim, sifat 18 jangan dilanggar. Salah satunya ibu nggak boleh menghina Tuhan. Kebanyakan tamu RDAY hajatnya lemot karena menghina Tuhan. Apa tuh menghina Tuhan? Khawatir, takut, was-was. Satu lagi apa? Ragu-ragu. Jadi menghina Allah tuh bukan menjelek-jelekin nama Allah, bukan. Tapi dengan kita takut, khawatir, was-was dan ragu-ragu. Itu yang bikin kita hajatnya lemot. Nggak boleh Bu. Ibu jangan kalah sama pendatang. Orang-orang Cina datang ke Indonesia tidak pernah takut. Nggak ada takutnya. Maju terus. Pasti sampai. Sambil dia dayung, pasti sampai. Dengan celana kolor, pasti sampai. Sekarang adalah jadi orang konglomerat. Dan Bapak dan Ibu mau tahu? Orang terkaya di Pantai Indah Kapuk. Orang terkaya di Pantai Indah Kapuk. Dia kuliahnya nggak lulus. Nggak ada lulusan apaan itu. Tapi orang terkaya di Pantai Indah Kapuk. Apa modalnya? Tidak takut.
Nah kita penakut. Mosok penakut. Ini kan negeri kita. Ngapain penakut? Akhirnya kita jadi penonton. Kedua, bapak dan ibu kalau pengen kaya mesti latihan jadi orang kaya. Ibu juga mesti latihan jadi orang kaya. Ibu kalau beli apa jangan nawar ya. Ibu kalau beli apa nawar nggak boleh ya. Bapak dan ibu juga nggak boleh ya. Tidak ada orang kaya raya, kayak saya kaya raya, tidak pernah saya isi bensinnya Pertalite. Lu mah pada ngisinya Pertalite. Pertamax turbo. Pertamax turbo. Oke? Jangan takut. Yuk. Makasih Pak Yo. Haji. Assalamualaikum. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdiri. Tunjukkan alat kelaminnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Ya. Saya 2 kali ke sini. Pertama ke sini April tanggal 25. Iya. Waktu itu Pak Haji kurang sehat. Iya. Jadi belum sempat. Terus saya WA, saya kan belum izin Heeh. Pak Haji lakuin itu. Pertanyaannya apa sekarang? Saya punya anugerah. Gimana caranya saya bisa ngelunasin? Dan Ibu nggak bisa ngelunasin Bu. Yang bisa ngelunasin adalah Oh ya. nggak bisa. Makanya Ibu nggak dikasih kesempatan. Ibu Jangan. harus jangan takut. Kan Ibu takut. Nih saya kayaknya ngomong diulang-ulang deh. Kenapa utang kita nggak lunas-lunas? Karena kita takut. Takut dilelang. Takut debt collector. Khawatir dari mana nanti bayarnya. Ragu-ragu. Nggak boleh. Selama ibu masih punya sifat yang itu udah jangan. Nggak usah datang ke RDI dulu. Udah latihan dulu di rumah. Kalau udah bisa baru kesini. Jadi apa? Supaya saya nggak ngajarin dari nol. Saya mau ngajarin dari nolnya tuh kalau yang udah privat-privat aja enak. Ini kan bapak dan ibu belum pernah meraktekin. Ujuk-ujuk langsung datang. Janganlah. Belajar dulu di rumah. Satu aja hajatnya terkabul. Satu aja dulu ilmu RDI. Baru nanti datang. Alhamdulillah udah jalanin, udah ada yang hasil. Tapi kan ibu tuh buktinya kan utangnya belum lunas. Iya. Ya, jangan takut. Lawan. Saya WA Pak Haji. Dijawab gak sama saya? Dijawab Apa alhamdulillah. jawabnya saya? Suruh ke sini. Ya udah ibu Tapi tinggal saya maksain paksain. ke sini, ya. Saya maksain Praktekin ke yang tadi sini. saya terangin. Kan tadi saya banyak yang nanya tuh ibu tinggal nyontek aja nyamain. Maksud gue nerangin lagi dari nol. Gak mungkin lah ya kan? Iya, saya maksain. Ya oke. Ya. Yuk. Terima kasih. Ayo. Assalamualaikum Pak Haji. Hah? Hah? Terus lanjut. Saya Alat kelaminnya dari Depok, gatel tuh. namanya Nurliani. Yuk. Bapak, aku nih mau ngomong, aku supir angkot tuh. Kepingin laris angkotnya gimana Pak? Supir Aku punya- angkot. Ya, aku punya utang ada 30 juta belum bisa melunasi. Kalau supir angkot gampang. Ibu copot alat kelamin ibu, lapin di bangkunya angkot sambil ibu ngomong. Penumpangnya dari pagi sampai malam nggak ada yang turun-turun. Itu penumpang nggak ada yang turun-turun. Dari pagi sampai malam. Itu aja di situ dulu. Jadi yang lain gimana Pak? Kalau nggak turun-turun? Hah? Maksudnya gimana? Ya kalau nggak turun-turun nggak naik yang lain dong. Ya ada yang turun naik lagi, ada yang Oh, iya. turun naik lagi, ada yang turun naik lagi gitu. Kalau bahasanya, ibu tinggal ngatur aja. Yang penting celana dalam ibu yang bekas pakai Iya. malam, paginya dilap, korbanin satu celana dalam sambil gosok di joknya, di bangkunya ngomong. Bismillahirrahmanirrahim atas ridho Allah Subhanahu wa taala dan karomanya anak yatim RDI Kandang Embe pimpinan Haji Dwi Santo bin Suwondo, penumpang yang naik dari pagi sampai malam, apa ibu ngomong? Bebas. Iya, Udah. Oke? iya Pak. Yuk, Makasih Pak Haji. yuk. Mana? Iya kantor juga sama. Naik bangkunya. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Iya. Saya Ardi dari Lampung, kebetulan baru nyampe ini Ya. dari pagi tadi Ya. laporan. Saya pertama mau sedikit cerita atau testimoni. Saya baru sebulan dengan istri saya itu mengamalkan RDI ini.
alhamdulillah walaupun kurang cukup, tapi bagi saya udah cukup untuk membuktikan bahwa RDAY ini memang bisa jadi panutan. Ya. Yang pertama itu saya itu waktu ngamalin baru 1 minggu. Ngamalin RDAY itu mandi malam dengan air pandan, baca Quran segala macam tuh. Alhamdulillah saya udah melaksanakan. Saya itu kan usahanya dagang Pak Haji. Yang dijual? Dagang kendaraan. Yang dijual? Motor, mobil, terus istri juga itu jualan sembako. Kirain jual beli istri. Iya. Kita pikir jual beli istri. Oh. Lo tadi jualan... nadanya sepertinya iya. Saya juga jual beli istri. Kalau saya jualan kendaraan Pak Haji. Kalau istri yang jualan sembako. Saya itu mempraktekkan ilmu RDA itu yaitu tadi yang kendaraan seperti motor itu sudah beberapa bulan itu tak laku-laku Pak Haji. Kebetulan ya kami praktekkan yang petunjuk dari Pak Haji itu. Nih bentar ya. Bapak dan Ibu, besok pagi Mbak Ratih mau datang. Tadi dia japri saya. Bos ganteng, besok aku mau sedekah cerita testimoni. Perjalanan aku menuju hajat terkabul untuk tamu-tamu yang belum paham dan lemot. Mau datang besok? Oke bos. Jam berapa? Jam 7 sampai jam 9. Coba lo baca dulu nih. Nih baca. Sini. Lo nye. Baca yang kencang. Baca yang kencang. Sud bos. Yang kencang baca. Bos ganteng, besok aku mau sedekah cerita dalam kurung testimoni. Perjalanan aku menuju kamar. Perjalanan aku menuju hajat terkabul untuk tamu-tamu yang belum paham dan lemot. Mau datang besok? Oke bos. Sudah Pak Haji. Oke, jadi Bapak dan Ibu, besok acaranya testimoni Mbak Ratih yang hajatnya cair 400 miliar. Mbak Ratih itu udah berangkatin anak yatim umroh udah 3 kali. Besok yang keempat ya. Kemarin saya bilang Mbak Ratih bisa gak anak yatim yang diberangkatin, tamunya juga diberangkatin? Boleh. 200 laki, 200 perempuan, boleh. Nah kalau bisa Bapak dan Ibu kepilih. Ya. Kalau yang non muslim juga kalau bisa kepilih ya. Jadi ntar pulang dari sana lo masuk muslim ya. Jadi nanti kalau Bapak dan Ibu nggak punya paspor, Bapak dan Ibu nanti bikin paspor. Harganya murah kok paspor. Nah nanti bikin ikut anak yatim. Caranya, ya Bapak dan Ibu kan nanti dikasih tahu Mbak Rati kan besok dia ngumumin. Itu. Kan duitnya dia bukan duit gue. Kalau gue kasih peraturan duitnya dia. Ya. Kalau gue sih maunya harus punya alat kelamin. Nah sekarang anak yatim RDAY setiap Sabtu malam Minggu latihan nginep di hotel Mega Cipayung Puncak. Setiap hari Sabtu malam Minggu anak yatim nginep di hotel Mega Cipayung Puncak. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau nginep di hotel Mega Cipayung Puncak, lo tinggal nginep aja di sono. Nanti ada anak yatim tiap minggu 20 anak yatim Ustadz. Jadi biar nanti kalau dia nginep di hotel di Puncak nggak kaget. Karena kita pengalaman tamu-tamu sangat memalukan. Kok memalukan Pak Haji? Yaitu bapak-bapak sama ibu-ibu karena kan rata-rata dari kampung ya. Mau ke masjid kok nggak pada mandi. Saya bilang ibu kenapa nggak mandi Bapak? Karena dia nyari gayung. Jadi di sana nggak ada gayung Pak. Jadi di hotel di Mekah Madinah nggak ada gayung. Dia pakai shower. Ya jangan malu-maluin loh. Tinggalnya gur aja Bu. Gak ada gayung Pak, maaf ya gak ada gayung. Di sana WC-nya WC duduk, jangan malu-maluin. Di sana WC-nya duduk tapi Bapak dan Ibu malah nongkrong. Allahu Akbar. Duduk. Itu yang pertama tadi ya. Gak ada gayung. Kedua yang malu-maluin lagi WC-nya WC duduk, Bapak dan Ibu kalau ke WC nongkrong itu malu-maluin. Jadi apa? Jatuh ke geledak. Karena licin. Nah yang ketiga nih.
Bapak dan ibu kalau keluar dari hotel nggak pernah andukan. Karena dia nyari anduk nggak ada. Akhirnya dia pakai keset. Kan di bawahnya tulisannya welcome. Maksud anduk welcome. Itu keset. Anduknya ada di atas. Makanya bapak dan ibu latihan nginep apa di hotel. Nginep, latihan nginep. Kalau punya uang latihan nginep di hotel. Hah? Lo itu pertanyaan yang bikin orang miskin. Merendah, nggak ada. Karena baca doanya mana? Lo terangin dulu baca doanya. Mana mic-nya? Speaker pinjem bu, bentar bu. Biar diterangin nama Ustadz Bondas. Ada gak yang namanya Ustadz Bondas? Kayaknya nggak ada deh. Bondas tuh Bondas apa ya? Semua. Coba. Iya, Bapak Belur. Iya, Bapak Ibu sekalian. Lo tunggu dulu ya. Situ aja diri. Sudah, diri. Jangan ngaceng loh. Ucapan-ucapan yang merendahkan diri sendiri tadi itu sangat negatif. Negatif. Itu tidak boleh. Saya Karena kan nggak ada uang ya Pak Haji. Itu Nah. negatif, jangan disebut. ucapan adalah Doa. Nanti sampai Jadi, kapanpun nggak ada uangnya. tidak ada uangnya terus. Terus termasuk tadi yang salah, ini jadi beban saya Pak Haji. Ini ada anak, ada cucu, itu semua jadi beban saya. Nggak boleh, itu namanya Tuhan kecil. Bapak pun mati atau ibu yang ngomong begitu mati, tetap itu anak sama cucu tetap sekolah, betul? Betul. Orang ada Allah kok. Lanjut. Ya. Jadi Pak Haji contohkan tadi merendah, mengemis. Kita kalau mintanya, memohonnya ke Allah itu meminta, merengek. Itu seperti orang yang datang ke rumah Bapak Ibu dengan menengadahkan tangan. Apa namanya? Mengemis. Energinya negatif apa positif? Negatif. Pak, tolongin saya, sudah 2 hari nggak makan saya Pak. Gitu ya. Kita ngasihnya sekedarnya. Biar si pengemisnya minggat. Biar cepet-cepet kabur. Cepet Pergi, minggat. kita juga Cepet jijik. nyah dari hadapan kita. Contohnya pengamen. Pengamen. Yang kalau nyanyinya, ngejrengnya nggak enak, ngerusak telinga, maka Bapak cepet-cepet cari Uang kecil. 500-an, 500 perak. Nih, pergi. Tetapi kalau ternyata enak, lagunya, genjrengnya juga enak, nyanyinya enak didengar, pas dengan hati Bapak Ibu sekalian, nikmati sampai selesai. 1 kali lagi. Selesai. Sekali lagi bos. Ngasihnya lebih banyak, bahkan keluar yang merah-merah juga keluar nih. Apalagi yang ngamen. Cakep yang ngamen ya. Maka Bapak Ibu sekalian, contoh yang gampang Bapak Ibu cerna itu kalau Bapak Ibu punya anak kecil atau cucu yang mintanya merengek-rengek. Kemarin sudah dibelikan es krim. Sekarang minta lagi. Bapak, ayah, papi, es krim dong. Es krim ya, minta es krim. Belikan es krim papi. Kemarin baru dibeliin. Sekarang sudah minta lagi. Besok lagi apa? Dibentak. Dibentak malahan. Atau ngasih tidak bentak pun, iya besok. Tapi belinya dengan kesel. Walaupun tetap beli. Tapi anak yang satunya, cucu yang satunya, Bapak, Papa, Ayah, alhamdulillah, terima kasih. Kemarin es krimnya enak banget. Bapak belinya di mana? Besok kalau pulang dari kerja, beli lagi Pak ya? Oh iya, malah ditawarin. Kemarin rasa coklat ya? Iya, besok minta rasa apa aja? Rasa durian dibeliin, rasa stroberi. Rasa coklatnya iya lagi enggak? Iya, malah 3. Nah, begitulah kira-kira contoh kita
kalau minta ke Allah itu bukan dengan merengek-rengek, dengan mengiba-ngiba, menangis-nangis. Karena energinya energi negatif. Kita harus bikin yang energi yang positif. Pak Haji ngajarin kita doanya bukan dengan menangis. Memelas. Bukan dengan memelas. Merengek. Karena diingatkan oleh Allah. Nikmat Tuhan mana yang kau dustakan? Mana syukurnya? Maka kita harus awali semuanya dengan ucapan syukur. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih. Kalau yang di si bos namanya ucapannya apa? Terima kasih itu? Kalau Buddha, Hindu. Hah? Amistofo. Terima kasih ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Allah telah berikan kepada saya, kepada istri-istri saya. Satu aja. Dua. Kepada anak-anak saya, kepada cucu-cucu saya, kepada menantu saya. Kata Pak Haji, menantu naruhnya di belakang karena ada bekas mantu. Kalau bekas cucu nggak ada, maka taruhnya di belakang walaupun sekarang masih jadi menantu kita. Apa yang telah diberikan Allah kita syukuri. Apa? Umur panjang. Bukan berdoa, Allah, Tuhan, beri umur panjang kepada saya. Emang sekarang sudah nggak punya umur? Nah, maka angkat permasalahan saya. Angkat permasalahan, beri kekuatan. Nanti ditambahin saya. lagi, Tambahin angkat lagi, angkat kasih lagi. Jadi Enggak gitu syukur doanya. Telah berikan kepada saya umur panjang, kesehatan panjang, Rezeki sehat, panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, alat kelamin panjang. dan besar. Jadi kalau di bahasa Inggrisnya ada big, black, and dark. Nah. Artinya apa? Terus setelah kita bersyukur seperti anak cucu kita tadi, cara merayunya. Dirayu kemudian baru minta. Tapi tidak beri minta. Diberi umur panjang, kesehatan panjang, pernikahan panjang, rezeki panjang, banyak dan barokah. Pasti Allah minggu ini, bulan ini, tahun ini saya punya uang 10 miliar. Punya rumah 1000 meter. Jadi tidak koma tapi lanjut dari syukur, ngerayu, kemudian ucap hajatnya bukan merengek, bukan memelas, tapi lanjutan. Bisa gak Bapak dan Ibu yang tadi diterangin? Kenapa kita neranginnya begitu RDIY? Karena dasarnya di Al-Quran ayatnya berprasangka baiklah kepada. Jadi kita harus prasangka baik. Terima kasih Allah, hutang saya sudah lunas, terima kasih Allah. Padahal belum. Nanti kan doanya sampai ke Allah, nanti Allah panggil malaikat. Malaikat, ini hutang lu dilunasin belum? Belum. Lu jangan malu-maluin gue lo. Dia ngomong katanya udah, lunasin nggak? Jangan malu-maluin gue lo ya, lunasin. Oke. Gitu. Ini kan Bapak dan Ibu enggak. Ya elah. Malam-malam nangis, sajadah basah. Iya mau kena basah nangis kata Allah. Kemarin lo terima duit ketawa-ketawa. Giliran suruh bayar oe-oe. Janganlah, harus kita seneng. Bu, saya tuh hobinya makan ini nih Bu. Nastar, kastangel dari Pandor.
Alhamdulillah yang punya travel, Miles Travel, tadi dia bawain nih tuh. Padahal kan saya pikir buat besok, acara kan besok. Udah dibawain. Jadi Bapak dan Ibu, terima kasih Allah. Pasti besok acara ada nastar, ada cemilan. Ini udah datang nastarnya dari Pak Ismail yang punya travel, Miles Travel. Nah maunya saya, Bapak dan Ibu yang di sini jangan ngeluh. Pak Haji, saya kalau nginep di hotel nggak ada uangnya. Boleh, tapi jangan diungkapin. Cukup kita engkin aja. Kalau bahasa Jawa namanya cincang taliwondo. Apa? Cancing, apa? Cancut taliwondo. Jadi cancut taliwondo. Jadi engkinin. Begitu, jangan. Pak Haji, saya pengen dia berangkat umroh gratis damping anak yatim. Ya lo mesti latihan nginep dong di hotel. Tapi saya nggak punya duit, jadi berdebat. Janganlah. Bapak dan Ibu kan anak yatim berangkat di hotel kan kita butuh pendamping. Butuh pendamping, butuh jagain. Butuh jagain di kolam renang, butuh di hotel apa. Ya lo jadi relawan aja, bisa. Masa nggak bisa? Paling lo ditolak sama pemilik hotel. Ada lagi bos? Pertanyaan ada lagi? Ya itu tadi Pak Haji, yang pertama testimoni yang kendaraan berupa motor itu beberapa bulan nggak laku-laku. Setelah saya gosok. Ya sudah. Setelah saya laksanakan, ternyata alhamdulillah 2 hari itu nyampe habis kendaraan itu, terjual nyampe ludes nggak. Sekarang ada pertanyaan nggak? Kalau pertanyaan saya tuh gini Pak Haji, saya itu kan ada incaran tanah itu kencingin. Cebok siram jadi milik gitu. Oh gitu. Cebok, kalau lo privat gua ajarin pasti, kalau nggak privat bukannya gua nggak mau ngajarin, karena butuh sejam, 2 jam. Ya rencana pengen ikut privat. Lo paksain privat, pokoknya privat paksain. Siap. Paksain. Siap. Demi hajat 10 miliar. Masa kita nggak mau mancing ikan gurame umpannya cacing. Dapat gak guramenya? Nggak mungkin. Dapatnya apa? Lele dumbo. Kepatil iya. Ya. Siap. Yuk. Terus yang pertanyaan satu lagi Pak Haji. Saya ini kan lagi rundingan kendaraan berupa mobil. Ini susah bener Pak Haji, orangnya itu ulet bener. Karena mau tidak ada kata ulet, ngomongnya aja udah negatif. Bedanya tadi dia nggak punya uang, lo ngomongnya tadi. Ya. Orangnya ulet. Ya. Janganlah, pasti bisa. Ya, pasti bisa. Pasti bisa, iya dong Bu. Itu Kita caranya jangan gimana, kalah Pak sama. Haji, supaya dapat milik saya tuh Pak Haji. Colek dong alat kelamin lo, taruh di mulut. Ucapan gue jadi duit, Dia pasti lulu sama gue, dia pasti kalah sama gue. Pasti gue menang, Siap. Pak Haji berapa kali? 99 kali. Bisa gak cuma sekali? Bisa, lo gunting, copot. Yo, Ibu apa? Siap, makasih Pak Haji. Ya. Assalamualaikum Pak Diri, Haji. biar kelihatan neneknya. Nama saya Yuni, saya berangkat dari Kelapa Gading. Ya. Di sini sudah 3 kali. Ya. Alhamdulillah saya sudah masuk klip di Pita Ranger Pak Haji. Ya. Pertanyaan saya, di tai lalat di kelamin saya ada tai lalat yang warna putih Pak Haji, sama Nggak apa-apa. Sama di punggung. Kalau diterangin kita bahasanya kan agak vulgar. Takutnya ada YouTube, ada TikTok. Ibu nanti kapan waktu aja khusus ya. Soalnya kalau bahas tai lalat Bu, Pak maaf bukan nggak mau saya. Tak ada penakluknya. Pokoknya gini ciri-cirinya ya. Perempuan yang punya tai lalat di alat kelamin utangnya nggak akan lunas-lunas. Itu 1. Perempuan yang punya tai lalat di tete utangnya nggak bakal lunas-lunas. 1. Perempuan yang punya tempong di belakang pasti suaminya mati duluan. Mau kawin lagi pasti mati. Buat bapak dan ibu yang belum nikahin anak nggak boleh bangun kuburan. Pasti utangnya nggak bakal lunas-lunas. Buat bapak dan ibu yang belum ngawinin nggak boleh ngerombak. Tapi itu kan tolak balanya ngomongnya vulgar. Takutnya ntar rame nih di YouTube. Jadi nggak enak, makanya khusus yang privat-privat aja. Bukannya saya nggak mau nerangin ya. Loh, ada lagi? Yuk yang lain pertanyaannya. Di luar tai lalat bisa gak di luar tai lalat? Juga pernah perbaiki rumah Pak Haji. Hah? Juga pernah perbaiki rumah. Maksudnya? Belum
anak belum nikah. Laki-laki atau perempuan, ibu atau bapak yang belum nikahin anak, pantang bangun rumah, pantang renovasi, pantang rombak rumah. Kalau bapak dan ibu dilanggar, utangnya nggak akan lunas-lunas. Itu. Tapi kalau gue udah ngerombak, gimana Pak Haji? Ada tolak balaknya. Apa tuh Pak Haji? Pak Haji nggak mau ngomong di sini karena ngomongnya nanti vulgar. Ada YouTube sama TikTok. Oke, yang lain nanyanya di luar itu. Di luar itu. Yuk. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pak Haji, saya Ramdan dari Tasik. Izin Pak Haji, pertama saya ucapkan terima kasih atas ilmu-ilmunya. Alhamdulillah setelah mempraktekkan di rumah yang tadinya terasanya panas gitu ya Pak Haji. Alhamdulillah sekarang udah mulai terasa dingin gitu, nggak inilah hawanya itu nggak panas lagi. Kemudian yang ingin saya tanyakan Pak Haji, ini kan saya ada usaha yang kerjasama ya sama saudara yang ngerjain. Soalnya sayanya kerja, dia butuh modal, udah jalan lama lah, udah 5 tahun. Qadarullah di tahun ini sedang turun gitu ya. Nah kalau usahanya yang saya lihat-lihat di YouTube kan usahanya kalau dijalanin sendiri kan kata tadi Pak Haji digosok-gosok pakai lap pakai yang itu ya celana dalam. Tapi Usahanya kan apa? Saya nggak tahu. Ya, Usahanya apa? Ini seafood kayak Restoran. Ya kayak pecel lele malam. Oh itu. Celana dalamnya masnya atau celana dalam karyawannya. Nah. Buat ngelap mejanya, dikorbanin satu yang bekas pakai, dielapin buat bangkunya. Nah, izin Pak Haji. Cebok alat kelamin karyawannya apa masnya, disiramin di depannya warung atau tenda atau usaha restorannya sambil ngomong. Alat kelamin laki-laki jual, tapi nggak boleh ngomong begitu, harus nyebutin namanya. Alat kelamin laki-laki namanya apa? Jadi alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame, untung bersih 1 malam 10 juta. Udah dipraktekin nama orang Indramayu. Untung bersih 1 hari 2 juta. Dagangnya dari jam 2 siang sampai jam 5 sore. Dagang nasi uduk. Nah, lu praktekin aja. Jadi bahan bakunya sebelum dijual dilangkah-langkahin, nggak boleh pakai celana dalam. Siap. Nah izin Pak Haji, ini kan yang jadi pertanyaan yang menjalankan yang usaha di sana kan jauh ya Pak Haji ya, di luar pulau juga. Yang jaga aja di sono karyawan lo. Itu kan nggak satu ini ya, baru saya yang tahu ilmunya gitu. Kalau yang dari jauh gimana gitu Pak Haji, ada cara yang lain selain itu gitu mungkin. Oh difoto, dilangkahin warungnya mak lo. Oh, di 9 rumah kali. Sambil nanti fotonya dilap pakai celana dalam lo. Siap Haji. Nah dilap 99 lagi pakai celana dalam lo di dalam rumah di kalau lo ada meja lo ngerjain. Oke, siap. Terima kasih Pak Haji. Iya. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Diri. Iya, Ayo. Pak Haji, aku cuman mau cerita aja. Aku udah bisa jalanin ini yang kosong-kosong itu bang. Tapi maaf nggak bisa karena pernah dibongkar kepalaku, bisa hidup lagi tapi sholat sama baca Al-Quran nggak hilang. Cuman aku kenal ini, aku cuma dari HP ada sholat 12 itu yang pengen 12 juz. Terus Pertanyaannya apa? Ngikutin, terus aku udah Pertanyaannya apa? Pengen dapat rezeki, pengen minta yang buat kayu itu apa? Aku udah alhamdulillah di setiap minggu udah. Ibu cari centong kayu aja di mana aja. Kita ada centongnya paling tinggal berapa ya? 10 ribuan kali ya. Tapi kan tiap hari banyak yang pada privat. Nanti kalau habis kita mesti nyarinya jauh. Oh ya udah bilangin aja. Cari centong kayu aja ya. Kecuali kalau ibu privat dapat gratis dari kita. Ya, sama uang bibit gratis. Aku udah pengen pasti ya Allah, aku pengen ini, mudah-mudahan suamiku ngerti. Gitu, pengen ngikut ini, ayo cuman itu aja, cuma minta itu aja. Ya udah nanti aku bisa pasti dapat juga dapat rezekinya. Cari dulu nanti kalau ibu udah nyoba.
Ah, nanti kan ada aja rezekinya. Oke, heeh. Kita lagi pesen sih centong lagi tapi belum dapat, belum datang-datang. Yuk, yang lain. Assalamualaikum Pak Haji. Ya, Saya dari Ciwidey, Lilis. pertanyaannya apa? Saya tuh udah dari bulan puasa ya sudah melakukan ini kata Pak Haji begitu Iya, ya. Tapi pertanyaannya. belum ada apa itu namanya? Jadi gini Bu, 100% tamu RDAY yang udah meraktekin ilmu RDAY tapi belum terkabul. Ya. 100% penyebabnya cuma satu. Berharap. Besok kalau ibu belum pulang ikut testimoninya Mbak Ratih. Kalau Mbak Ratih baca Qurannya baru 2 juz. Tapi cair 400 miliar. Apa yang dilakukan Mbak Ratih besok dia testimoni. Gitu. Kalau gue yang ngomong nggak mungkin lah. Biar aja dia yang jalanin kan. Nah dia besok yang berangkatin tamu-tamunya anak yatim 400 umroh gratis. Duit-duitnya dia gitu. Karena ibu berharap Bu. Nggak boleh berharap Bu. Jalanin. Syukurin. Nikmatin. Kalau ibu enggak. Mikir. Komen. Terus ngeluh. Berharap. Nggak boleh. Ibu buat apa berharap? Tinggi enggak? Mancung enggak? Putih enggak? Langsing enggak? Ibu nggak ada kriteria itu. Kriterianya semuanya kebalikannya. Janganlah. Jadi ibu mancung enggak, tinggi enggak, putih enggak, langsing enggak tuh. Aduh, lo lebih parah dari gue loh. Dasar laki-laki. Nggak ada yang humor-humor. Biar nggak ngantuk. Ada lagi? Ya, Bapak apa? Mbaknya apa? Ayo. Maaf mau tanya, ini aku punya cucu. Laki perempuan cucunya? Laki di lubang adusnya teh ada benjolan, kata dokter minggu depan harus dioperasi. Jangan dong, Jadi harus jangan. gimana? Ibu colek alat kelamin ibu, taruh di benjolan itu. Nah, ibu colek alat kelamin ibu, taruh di benjolan itu. Colek neneknya aja, jangan ibunya. Kalau ibunya nggak percaya, kalau ibu percaya, ibunya colek. Colek. Nggak sampai 9 hari, nanti dia sembuh. Colek. Kalau ibu nggak percaya, ibu colek alat kelamin ibu sekarang. Tempelin di benjolan alat kelamin bapak-bapak. Bohong nggak? Ya. Pak Haji satu lagi. Ya. Ini rumah aku teh digadein sama menantu. Nggak apa-apa. Aku Itu tuh namanya pengen- menantu yang kreatif. Pengen ditebus gitu kan, orang yang itunya teh jorok gitu, rumah teh jadi jelek. Ibu foto, ibu colek alat kelamin ibu, tempel di fotonya. Ya. Balik lagi asetnya. Balik lagi asetnya. Balik lagi asetnya. 99 kali mau tidur, 99 kali bangun tidur. Nggak sampai 99 hari ntar asetnya balik lagi. Bisa? Ya bisa. Oke. Terus aku jualan itu kerudung. Pingin laku gitu Pak Haji, gimana? Ibu langkahin kerudung yang sebelum ibu jual, ibu langkahin. Tapi ibu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH. Oh gitu. Ibu ngelangkahinnya pakai daster boleh, pakai mukena boleh. Sambil ngomong yang tadi saya ajarin. Di toko juga. Apa? Di toko macam. Oh iya di toko buat sampelnya aja, buat Bawa ke rumah. bawa ke rumah. Bawa ke rumah. Sampelnya aja sampelnya. Bisa? Bisa. Oke. Makasih Pak Haji. Ya. Habis? Oke. Bapak dan Ibu, besok kita hari Sabtu jam 7 pagi ada testimoni dari Mbak Ratih. Mbak Ratih mau ngajarin tamu-tamu RDAY. Mbak Ratih itu adalah yang berangkatin anak yatim umroh setiap tahun. Tahun ini 2025 sekali, tahun 2025 ini sekali, tahun 2024 2 kali. Nah besok dia mau berangkatin lagi. Nah kemarin saya bilang Mbak Ratih, ini tamu-tamu RDAY belum pada umroh. Ya udah berangkatin aja, gampang kok. Duitnya mumpung banyak. Nah maksud saya
Coba Bapak dan Ibu dengerin testimoninya Mbak Rati. Kalau aja dia sendirian bisa terkabul, Bapak dan Ibu juga harus bisa. Ya, dia 400 miliar tunai. Besok jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Ya, acaranya. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau ntar malam tahajud, nanti kan kita sediain makanan. Namanya sotomi. Pak Haji besok kalau saya pagi-pagi kan lapar mau makan. Ya udah nanti kan di atas. Nanti kita siapin makanan, minuman. Jadi nanti acaranya di atas nggak di sini. Tahu kan di atas? Ya, jadi besok testimoni dari Mbak Rati. Nggak lama sebentar. Nanti Bapak dan Ibu kalau nggak ada pertanyaan nanti dilanjutin sama acaranya saya. Nah mumpung dia mau. Tanpa saya ngerengek-ngerengek Mbak Rati. Kalau Mbak Rati cair tamu saya kok blow on ya. Iya hajatnya kan padahal lebih kecil dari Mbak Rati. Mbak Rati 400 miliar bisa cair. Ini kan tamu saya paling berapa sih? Nggak sampai gede 1 miliar ke bawah. Tapi blow on. Nah terus dia jawab Iya dia jawab, Pak Haji, rata-rata tamunya Pak Haji itu kenapa hajatnya lemot? Karena dia berharap. Nggak boleh Mbak Rati, nggak boleh kan Pak Haji ngajarin. Jalanin, syukurin, nikmatin. Nah coba Bapak dan Ibu jangan berharap. Jadi Bapak dan Ibu ikhlas semata karena oke ya. Tapi kalau Bapak dan Ibu memang Pak Haji saya nggak bisa datang, besok saya mesti jagain alat kelamin suami saya. Ya udah, Ibu nonton, besok kita live kok. Ada di YouTube RDAY. Nama YouTube-nya RDAY Official Haji Dwi Susanto. Nanti Ibu nonton aja live. Ya, RDAY Official Haji Dwi Susanto. RDAY Official Haji Dwi Susanto. Pak Haji boleh gak sih kalau saya pencet biar saya tahu kalau kita ada live? Ya udah pencet aja, tapi pencet yang mana? Saya nggak tahu pencet yang mana. Hah? Oh subscribe. Oh subscribe. Ah, jadi Ibu dipencet subscribe-nya dipencet. Subscribe-nya dipencet. Subscribe-nya dipencet atau kalau memang Ibu ragu neneknya Ibu dipencet aja. Krep. Nah nanti biar kalau kita ada acara-acara kayak Mbak Rati besok. Testimoni Mbak Rati yang cair 400 miliar. Bapak dan Ibu bisa ngikutin itu. Ya. Sebelum saya tutup. Bapak yang baru datang. Ada pertanyaan nggak? Bapak yang baru duduk. Ada pertanyaan nggak? Saya mau tutup. Ada pertanyaan nggak? Ntar saya jawab. Mana mic-nya? Mana mic-nya? Mana mic-nya? Mic. Pakai mic. Ntar dulu Pak, jangan ngomong dulu Pak. Pakai mic dulu ya Pak. Yuk, sebelum saya tutup, pertanyaannya apa? Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Nama saya Budiman. Ya. Nama saya Budiman, Pak. Budiman. Ya. Oh iya. Terkenal dong ada di bus-bus. Ya Budiman. Betul, Pak. Iya, Pak. Berarti Bapak raja jalanan dong. Ya memang kerjaan saya utama kan jalan-jalan, Pak. Iya. Pantesan tadi dicari sama DLLAJR. Budiman. Pertanyaan apa Pak Budiman? Saya dapat amanat nih dari istri saya. Amanah dari istri saya. Apa istrinya mengamanatkan apa? Ya mengamankan pertanyaan Pak. Nah sekarang gimana caranya Pak? Apa pertanyaan dari istri? Ya ini bagaimana caranya Pak kliniknya dia. Dia kan punya klinik bersalin Pak. Klinik bersalin? Iya. Pertanyaannya apa? Nah sekarang itu udah berapa tahun ini sepi Pak. Karena oh gampang. Cebok alat kelaminnya pemilik klinik atau cebok alat kelaminnya si yang kerja di situ. Dicawik-cawik di depannya klinik. Jadi kalau ada yang ngasih tanah kuburan, ada yang ngasih pasir kuburan, ada yang nanti tawar. 2, copot celana dalamnya
si pemilik klinik atau cara dalamnya yang kerja di klinik itu buat ngelapin bangku ruang tunggu klinik. Saya juga punya klinik Pak, anak saya kan dokter tiga-tiganya. Anak saya kliniknya tidak bekerja sama BPJS, enggak. Normal, mandiri. Tapi Pak pasiennya banyaknya luar biasa. Yaitu dia cara dalamnya dilapin di meja, di bangku, di ruang tunggu. Sambil ngomong, alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Rame untung bersih kliniknya per hari 100 juta. Bapak ucapin 9 kali. Saya juga begitu Pak. Kita ada Apotika 24. Itu Pak dari pagi sampai ketemu pagi gak pernah sepi. Pakai itu. Saya punya barbershop. Anak saya kan 3 ada. Begitu juga. Namanya ilmu kearifan lokal. Bisa? Insya Allah, tapi skripnya lupa lagi tuh Pak. Apa? Yang Bapak ucapkan barusan. Bapak kalau privat nanti diajarin khusus. Nanti kita kasih kertasnya. Ya. Karena nggak privat kita bukan nggak kasih. Karena nggak ada stoknya. Ini kan kalau Bapak dikasih semuanya harus dikasih ya kan? Iya betul. Nanti Pak. Bapak paksain privat tadi diajarin. Nih saya ulangi lagi ya. Alat atau Bapak nanti nonton YouTube aja kan ini kan masuk YouTube. Oh masuk YouTube. Masuk. Baik, nanti saya Alat nonton. kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Iya, alat kelamin laki-laki namanya apa? Nah sebut. Namanya, bukan orangnya. Namanya alat kelamin laki-laki. KTL. KTL. Alat kelamin perempuan. M2K. M2K. Manuk. M2K. Alat kelamin laki-laki jual. Kenapa saya nggak ngomong gitu? Ini enaknya karena ini live. Kalau Bapak privat kan nggak live. Jadi kita cuma ngomong berdua aja. Jadi saya ngomongnya frontal. Saya ngomongnya sembrono. Nggak apa-apa karena kita cuma berdua. Makanya rata-rata, Ji kita harus privat. Ya lu mau jadi menteri ya harus privat. Lu pengen jadi presiden ya privat. Nggak mungkin presiden gabung sama lu. Ini kan kalau pencapir. Tau gak kalau pencapir? Yang hajatnya recehan. Itu. Kan lu pengen jadi kapolda ya lu mesti privat dong. Lu pengen jadi pangdam ya lu mesti privat. Jadi kayak gitu. Jadi nanti Bapak kalau nggak mau privat nggak apa-apa manjur juga. Asal Bapak ingat ya. Ya, baik. Alat kelamin laki-laki jual. Alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame. Untung bersih satu hari, ambil untung yang paling gede aja. Per hari 100 juta net. Nah ini udah dipraktekin sama Waluyo pedagang bakso. Waktu dia datang ke sini utangnya 300 juta. Dia riadoh di sini selama 9 bulan. Setiap hari duduk aja dengerin di sini. Dia riadoh ngerawat kuda. Karena suami istri jadi nggak ada kamarnya penuh. Nah kalau sendiri ada kamarnya. Nah akhirnya dia tidur di depan kandang kuda, pintu kuda. Makanya kalau dia lagi ML di depan kandang kuda, kudanya berisik. Selalu bunyi. Nah sekarang dia udah gak riadoh. Sekarang dia balik lagi jadi tukang bakso. Tapi sekarang baksonya tidak ada yang datang. Tapi semua rata-rata dibungkus. 30 bungkus, 20 bungkus, 50 bungkus. Dan dia ngisi catering dan ngisi acara-acara perkawinan di gedung. Sekarang dia udah punya kontrakan 18 pintu. Dia riado di sini 9 bulan. Makanya tidak ada tamu RDAY yang hajatnya tidak terkabul. Tidak ada tamu RDAY yang riado hajatnya tidak terkabul.
Karena dia meraktekin ilmu langsung didengerin. Begitu. Nanti Bapak praktekin. Bisa? Ada lagi? Oke, jadi Bapak dan Ibu, besok acaranya jam 7 pagi hari Sabtu tanggal 15 November. Tanggal 15 November hari Sabtu. Acara testimoni Mbak Ratih yang hajatnya cair 400 miliar. Mbak Ratih udah berangkatin anak yatim umroh 3 kali. Besok dia Sabtu Desember berangkatin lagi sama pendamping. Nah syaratnya nanti dia yang punya. Kedua, coba Bapak dan Ibu nyimak besok pelan-pelan. Sayang, dia mau datang ini udah luar biasa. Ya, nah, jangan jadi Ibu jangan bawa anak kecil, saya nggak setuju. Bawa cucu, saya nggak setuju. Biar fokus sendiri. Anak kecilnya ditaruh di luar, biar main, naik odong-odong sama anak yatim. Ibu fokus. Ya, kedua. Buat Bapak dan Ibu yang besok-besok mau datang ke RDAY, yang tinggalnya di Jawa Timur, Jawa Tengah atau Jawa Barat, Jogja, Semarang, Magelang, Muntilan, bisa Bapak dan Ibu gabung di Berkah Semesta Travel. Namanya Berkah Semesta Travel. Nah, pemiliknya namanya Mbak Rina di HP nomor 0812 3334 1849 0812 3334 1849. Terakhir. Hafal ya. 0812 3334 1849. Terakhir. Saya lagi bikin sayembara. Buat Bapak dan Ibu yang bisa ngilangin sifat bangsat, sifat biadab yang 18, saya mau kasih tunai 10 juta yang 30 hari. Yang 99 hari saya mau ngasih tunai 100 juta. Nah, Bapak dan Ibu tinggal japri ke saya, kirim nomor rekeningnya. Nanti biar kita nggak pusing. Aku mau ngambil tunai aja Pak Haji. Boleh, bebas. Pokoknya Bapak dan Ibu mau datang boleh, mau minta transfer boleh. Syaratnya Bapak dan Ibu nggak boleh dilanggar yang sifat 18. Apa tuh? Gundah, gelisah, murung, sedih, ngeluh, jengkelan, mancing jengkel, kepancing jengkel, bawel, cerewet, cemberut, mikir, komen, bla 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 yang tadi ada di kertas. Saya mau Bapak dan Ibu coba latihan paling cepat seminggu dulu. Kalau memang gagal ulangi lagi minggu yang kedua. Kalau gagal ulangi lagi minggu yang ketiga. Kalau gagal jangan langsung diplot selama sebulan. Saya nggak setuju. Kelamaan. Seminggu dulu aja. Seminggu. Bisa alhamdulillah. Minggu kedua. Pak Haji kasih dong itunya clue-cluenya. Clue-cluenya apa tuh? Kunci-kuncinya. Kisi-kisinya. Biasanya tuh pengganggunya adalah ring 1. Ring 1 tuh bisa anak, cucu, mantu, pasangan, suami, tetangga, ipar, sepupu, adik kandung. Nah bisa gak itu jangan dilanggar. Sekarang pertanyaannya, gede jengkel apa gede hajat? Sekarang gede komen apa gede hajat? Sekarang pertanyaannya, gede mikir apa gede hajat? Nah itu, jadi Ibu kalau udah mau jengkel nih, oh iya hajat gue lebih gede. Enggak ah. Iya misalkan Bapak dan Ibu di kampungnya ada pembagian jatah. Yang lain udah dapat 300.000 per kepala keluarga. Bapak dan Ibu belum kebagian. Bapak dan Ibu marah-marah, gerutu bla bla bla. Sekarang kan hajat kita 10 miliar. Gede 300.000 apa gede 10 miliar? Ya iya dong, ini jangan 300.000 Bapak dan Ibu bikin status. Kebiasaan, nggak boleh. Saya nggak mau bikin status. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Ya iyalah. Atau Bapak dan Ibu pakai berobat BPJS. Berobat dari pagi sampai siang belum selesai. Bu, namanya BPJS ya begitu. Dari pagi sampai sore. Udah dokternya antri, obatnya antri. Kalau Bapak dan Ibu mau berangkat pagi, pulangnya pagi,
gampang, ya mesti mandiri. Makanya coba latihan jadi orang kaya gitu loh. Ini latihan jadi orang kaya berobatnya pakai BPJS. Ya Allah. Janganlah tinggalin tuh BPJS. Gue gak setuju. Kok gitu Pak Haji? Lah kan kita udah pakai ilmunya Karipan lokal. Bisa? Ya, jadi sampai besok pagi jam 7 hari Sabtu di atas. Ya, Bapak dan Ibu paksain. Nanti habis tahajud, yang ikut tahajud harus makan dulu. Karena yang tukang masak kafe beda sama kantin. Kalau kantin bangunnya 24 jam. Kalau kafe seenaknya dia. Karena kalau udah untung dia nggak bangun. Ya, kafe gitu ya. Oke, kita tutup tanpa ada salaman. Boleh langsung keluar. Pintunya disiapin dulu sebentar. Saya mau Bapak dan Ibu harus bisa jaga mulut. Karena yang agak berat jaga mulut dan jaga hati. Bisa? Iya dong harus bisa. Mantunya kalau nyalain motor kenceng-kenceng. Kan besok kita nggak bakal sama mantu. Mantu punya rumah sendiri, kita punya rumah sendiri. Ya, oke. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi besok pagi jam 7 pagi. Di atas testimoninya Mbak Ratih sampai jam 9 aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanpa salaman.